Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan artikel kami mengenai Indonesia menuju nol emisi tahun 2030. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadif Ahmad Faris, NIM 2023 133 7009, dan juga teman saya Ahmad Safarul Hadi dengan NIM 2023 1337 052. menuju nol emisi, terobosan energi dan lingkungan untuk mencapai target perubahan iklim di Indonesia pada tahun 2030. Latar belakang: Indonesia seperti banyak negara lainnya di dunia berkomitmen untuk mencapai target perubahan iklim pada tahun 2030 sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam upaya ini, salah satu langkah krusial adalah menuju nol emisi karbon. Sebagai negara dengan populasi besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia berada pada posisi strategis untuk mewujudkan terobosan energi dan lingkungan yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Pemicu gagasan: 1. Peningkatan tingkat polusi udara dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa di Indonesia. 2. Kesadaran global tentang urgensi mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencapai tujuan perubahan iklim. Ketiga, inovasi teknologi terbarukan yang semakin matang dan dapat diakses. Tawaran solusi. Yang pertama, promosi energi terbarukan. Promosi energi terbarukan mendorong penerapan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik sebagai sumber utama energi. Yang kedua ada transportasi berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan menggalakkan penggunaan transportasi berbasis listrik dan pengembangan infrastruktur kendaraan ramah lingkungan. Yang ketiga ada hutan, kota, dan pertanian berkelanjutan. Di sini berperan untuk meningkatkan pelestarian hutan, pemanfaatan lahan secara berkelanjutan, dan promosi pertanian organik. Selanjutnya, pihak yang akan terlibat yang pertama ialah pemerintah. Pemerintah di sini sebagai perumusan kebijakan yang mendukung energi terbarukan, pengelolaan hutan, dan intensif untuk industri berkelanjutan. Yang kedua ialah industri dan bisnis. Industri dan bisnis sebagai investasi dalam teknologi bersih dan berkelanjutan serta pengurangan jejak karbon. Kemudian yang terakhir ialah masyarakat. Masyarakat di sini ialah sebagai peningkatan kesadaran akan pentingnya gaya hidup berkelanjutan dan partisipasi dalam program pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada langkah strategis. Yang pertama, penyusun kebijakan. Pembuatan kebijakan yang mendukung transisi ke energi terbarukan dan perlindungan lingkungan. Dan yang kedua, ada penelitian dan pengembangan. Investasi dalam riset teknologi energi bersih untuk meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Yang ketiga ada pendidikan dan kampanye. Kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan. Kemudian penjadwalan realisasi gagasan. Di tahun pertama dan yang kedua, perumusan kebijakan dan regulasi. Fokus pada perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung energi terbarukan. Kemudian pada tahun yang ketiga sampai yang kelima, implementasi proyek dan pengembangan infrastruktur. Mengimplementasikan
proyek-proyek energi terbarukan, dan pengembangan infrastruktur transportasi berkelanjutan. Kemudian di tahun yang ke-6 sampai ke-8, penguatan kampanye edukasi dan penelitian, yakni menguatkan kampanye edukasi dan penelitian lebih lanjut pada inovasi teknologi berkelanjutan. Kemudian pada tahun yang ke-9 dan ke-10, evaluasi progres, penyesuaian kebijakan, dan pengembangan, yakni mengevaluasi progres, menyesuaikan kebijakan dan pengembangan lebih lanjut untuk mencapai target nol emisi pada tahun 2030. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam merangkul terobosan energi dan lingkungan, Indonesia memiliki peluang unik untuk menjadi pionir dalam perubahan menuju nol emisi pada tahun 2030. Dengan komitmen dan investasi yang tepat, negeri ini tidak hanya dapat mengurangi dampak perubahan iklim, tetapi juga memimpin arah menuju masa depan yang berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah, industri maupun masyarakat, perlu bersatu untuk mewujudkan visi ini, membuktikan bahwa inovasi dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.